Nabi kami dinubuatkan dalam Alkitab-Mu. Lihat saja dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 16, dalam bahasa Ibraninya, kalian akan mendengar nama Nabi kami. Pernah mendengar pernyataan bahwa Kidung Agung pasal 5 ayat 16 adalah sebuah nubuatan terhadap nabi dari agama lain? Kalau pernah mendengar, mungkin kita bingung bagaimana cara menjawabnya. Kalau bingung cara menjawabnya, simak terus penjelasan video ini sampai selesai ya, supaya mengerti bagaimana cara menjawab pernyataan itu. Seperti yang telah saya sebutkan di awal video, banyak dari mereka yang mengatakan bahwa Kidung Agung pasal 5 ayat 16 adalah nubuatan terhadap nabi mereka. Dan biasanya mereka mengutip ayat tersebut menggunakan bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, untuk meyakinkan kita yang mendengar pernyataan tersebut bahwa nabi mereka memang dinubuatkan dalam Alkitab. Kita yang tidak mengerti tentang Kidung Agung dan tidak mengerti tentang bahasa Ibrani pastinya akan bingung, terkejut, kaget, atau panik ketika mendengar pernyataan tersebut karena tidak tahu mau menjawab apa atau mau menjawab pernyataan tersebut dengan cara yang bagaimana, karena kita sendiri tidak menguasai Kidung Agung dan bahasa Ibrani. Tetapi di video ini saya akan menjelaskan bagaimana kita perlu memberikan jawaban kepada mereka, dan jawaban yang kita berikan tidak perlu menggunakan bahasa Ibrani atau tidak perlu mempelajari kitab Kidung Agung selama beberapa bulan atau beberapa tahun. Yang perlu kita pahami, yang kita perlu ketahui adalah sudut pandang mereka dalam melihat Alkitab, khususnya Kidung Agung. Saya kasih tahu bahwa mereka beranggapan bahwa Alkitab yang kita pegang saat ini adalah kitab palsu, kitab yang telah dipalsukan. Jadi bukan lagi yang asli tetapi sudah dipalsukan. Dan Alkitab ini juga adalah kitab porno. Ya, Alkitab berisi ayat-ayat porno, yang mana kalau kita lihat dalam Kidung Agung, ada banyak ayat yang menuliskan tentang buah dada. Dan Kidung Agung ini dianggap kitab porno oleh mereka. Jadi kita pahami ya, bahwa Alkitab bagi mereka adalah kitab yang telah dipalsukan. Yang lebih ekstrem lagi, Alkitab adalah kitab porno atau berisi ayat-ayat porno, dan juga Kidung Agung adalah kitab porno karena berisi ayat-ayat yang porno seperti menuliskan buah dada atau membahas buah dada. Nah, apa kaitannya antara kitab Alkitab adalah kitab porno dengan pernyataan bahwa nabi mereka dinubuatkan dalam kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 16? Nah, karena Alkitab dianggap kitab porno atau kitab Kidung Agung adalah kitab porno bagi mereka, maka sebenarnya menurut akal pikiran yang benar, tidak mungkin dong sosok nabi yang terhormat dinubuatkan dalam kitab porno, ya kan? Jadi kita ketika mendengar pernyataan bahwa Kidung Agung pasal 5 ayat 16 adalah nubuatan terhadap nabi kami, atau nabi mereka maksudnya, nabi mereka, maka kita cukup tanyakan kepada mereka, apakah benar Kidung Agung adalah kitab porno atau bukan? Kalau mereka menjawab kitab Kidung Agung adalah kitab porno, maka kita tanyakan lagi, kalau begitu, tepatkah nabi yang terhormat dinubuatkan dalam kitab porno? Ya kan?
Kalau mereka mengatakan Kidung Agung bukan kitab porno, berarti mereka bertentangan dengan sesama mereka sendiri atau bertentangan dengan keyakinan mereka. Sebab mereka harus menjelaskan alasan mengapa Kidung Agung bukan kitab porno. Ya, dan itu akan membuat mereka jadi bingung dengan pernyataan mereka sendiri. Dengan begitu, kita tidak perlu lagi takut atau bingung untuk memikirkan jawaban apa yang harus kita berikan kepada mereka. Cukup kita tanyakan status Kidung Agung menurut mereka seperti apa. Kitab porno atau bukan? Kalau kitab porno, maka gugurlah pandangan bahwa nabi mereka dinubuatkan dalam kitab Kidung Agung. Tapi kalau mereka tetap mengatakan atau mengutip atau mempertahankan bahwa nabi mereka dinubuatkan dalam kitab Kidung Agung, maka suruhlah mereka meyakinkan kita atau memberikan pandangan atau menjelaskan alasan kitab Kidung Agung tidak boleh disebut kitab porno, supaya pandangan bahwa nabi mereka dinubuatkan dalam Kidung Agung tidak gugur atau tidak salah, dan tepatlah Kidung Agung dapat dipakai sebagai nubuatan terhadap nabi mereka. Jadi itu aja ya, kita tidak perlu pusing atau bingung untuk memberikan jawaban kepada mereka. Mereka pada umumnya tidak terlalu peduli akan konteks suatu kitab. Maksudnya kitab orang Kristen ya, kitab ya dari Kejadian sampai Wahyu, mereka tidak terlalu peduli terhadap konteks itu. Maka kita tidak perlu juga menjelaskan konteksnya kepada mereka. Kalau mau menjelaskan silahkan, kalau nggak mau menjelaskan juga nggak apa-apa. Tapi satu hal yang harus kita ingat dan kita perlu pahami, yang perlu kita pegang adalah mereka menganggap kitab Kidung Agung dan Alkitab secara keseluruhan adalah kitab porno. Dan Alkitab berisi ayat-ayat yang porno. Jadi kalau nabi mereka dinubuatkan dalam kitab Kidung Agung, apakah benar bahwa nabi mereka dinubuatkan dalam kitab yang porno? Atau kalau kitab itu bukan kitab porno, lalu apa alasannya? Apakah tulisan yang menjelaskan tentang buah dada atau tentang romantis antara laki-laki dan perempuan itu bukan suatu hal yang porno dan itu merupakan firman Allah? Biarlah mereka sendiri yang menjelaskan atau memikirkan pernyataan mereka sendiri tanpa perlu kita pusing memikirkan jawaban kepada mereka. Itu aja penjelasan dari saya mengenai Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Apakah benar merupakan sebuah nubuatan terhadap nabi mereka atau bukan? Kiranya video ini dapat membantu kita dalam membaca Alkitab, dalam mempelajari Alkitab, sehingga kita lebih mengerti dan lebih memahami lagi tentang Alkitab yang adalah firman Allah dan dapat menuntun kita dalam kehidupan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendukung perkembangan channel ini. Tuhan memberkati kita.